Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 1 akan mempresentasikan PT Sido Muncul tentang filosofi dan konsep pemasaran. Yang pertama, filosofi dan konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa organisasi harus berusaha untuk memuaskan kebutuhan customer, keinginan dan tujuan serta memenuhi tujuan organisasi secara sederhana. Pelanggan adalah raja. Jadi ada produk filosofi. Filosofi produk adalah filosofi pemasaran yang dominan sebelum revolusi industri dan terus tahun 1920-an. Filosofi produk berpendapat bahwa organisasi mengetahui produk yang lebih baik dari siapapun atau organisasi apapun. Menjual filosofi. Di era penjualan milik periode terpendek dominasi dari 3 filosofi, hal ini dominan sekitar tahun 1930-an dan tinggal digunakan secara luas sampai sekitar tahun 1950-an. Filosofi menjual berpendapat bahwa organisasi menjual produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknik pemasaran seperti iklan dan personal selling. Filosofi pemasaran. Yang pertama, di era pemasaran melalui dominan sekitar tahun 1990-an dan terus sampai sekarang, konsep pemasaran mengakui bahwa perusahaan dan pengetahuan dan keterampilan merancang produk tidak selalu memenuhi kebutuhan pelanggan. Pasar konsep dan filosofi. Konsep filosofi pemasaran menyatakan bahwa keorganisasian harus berusaha untuk memuaskan kebutuhan customer, keinginan dan kebutuhan, serta memenuhi tujuan-tujuan organisasi. Ini adalah lagi kebutuhan pelanggan serta bertemu tujuan organisasi. Kadang-kadang dalam semangat untuk memenuhi konsep pelanggan, keinginan dan kebutuhan konsep pemasaran ditafsirkan bahwa pelanggan selalu benar. Namun konsep pemasaran juga menyatakan bahwa penting untuk menyampaikan tujuan organisasi serta memuaskan pelanggan dan kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Konsep pemasaran ditafsirkan secara harfiah. Konsep pemasaran hanya pendukung konsumen menemukan keinginan dan kebutuhan memuaskan mereka. Next. Pengertian pemasaran. Serangkaian kegiatan dalam organisasi yang meliputi proses penciptaan, komunikasi, distribusi, dan pertukaran produk yang bernilai bagi konsumen, pelanggan, dan masyarakat luas. Next. Konsep dasar pemasaran terdiri ada 4. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan tuntutan. Yang kedua, penawaran pemasaran, termasuk produk, pelayanan, dan pengalaman. Yang ketiga, nilai dan kepuasan asing, transaksi, dan hubungan. Dan yang terakhir, konsep pasar ini adalah pasar. Next. Konsep pemasaran.
Konsep ini merupakan orientasi manajemen yang beranggapan bahwa tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan penilaian dari pasar yang menjadi sasaran dan menyampaikan kepuasan yang ingin diinginkan pasar secara lebih efisien dan efektif daripada saingan-saingannya. Next, ini ada pengertian needs, want, dan demand secara umum. Needs juga disebut juga kebutuhan. Needs are the basic human requirement. Kebutuhan adalah keharusan dasar manusia. Yang kedua, want, keinginan. Menjadi keinginan ketika diarahkan kepada objek spesifik yang mungkin dapat memuaskan kebutuhan. Dan yang terakhir, permintaan atau demand. Permintaan adalah keinginan terhadap suatu produk yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo. Lima macam orientasi organisasi terhadap konsumen, yaitu satu, ada kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi itu konsep produksi merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah. Manajer pengertian needs, want, dan demands secara umum. 2. Konsep produk, konsep yang merupakan orientasi manajemen yang beranggapan bahwa para konsumen akan mempunyai tanggapan baik terhadap produk-produk bermutu yang dijual dengan harga layak dan bahwa diperlukan hanya sedikit usaha pasaran di perusahaan untuk mencapai penjualan dan laba yang memuaskan. Selanjutnya, 3. Konsep penjualan. Konsep ini merupakan orientasi manajemen yang beranggapan bahwa para konsumen pada umumnya tidak akan membeli produk perusahaan yang dengan jumlah yang cukup banyak, kecuali apabila mereka dipengaruhi dengan usaha promosi dan jualan. 4. Konsep pemasaran. Konsep ini merupakan orientasi manajemen yang beranggapan bahwa tugas pokok perusahaan ialah menentukan kebutuhan, keinginan, dan penilaian dari pasar yang menjadi sasaran dan menyesuaikan kegiatan perusahaan sedemikian rupa agar dapat menyampaikan kepuasan yang diinginkan pasarnya secara lebih efisien dan efektif daripada saingan-saingannya. Yang kelima, social marketing konsep. Konsep ini adalah orientasi manajemen yang diarahkan pada usaha menimbulkan kepuasan pembeli dan kesejahteraan jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat sebagai cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Next. 5 dasar yang digunakan oleh PT Sidomuncul. Ada 5 konsep. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi meningkatnya permintaan pasar dan produksi semakin besar dilakukan pembangunan pabrik baru di Klepuk Ungaran. Relokasi pabrik yang modernisasi produk dengan merelokasi pabrik sederhananya ke pabrik yang representatif dengan mesin-mesin modern. Untuk konsep produk jamu herbal dari PT Sidomuncul memiliki kualitas yang baik, terbuat dari bahan tumbuhan alami, diracik dan diramu secara tradisional. Pemakaian dalam jangka panjang sebetulnya tidak menimbulkan efek samping. Namun ada baiknya apabila sakit sudah sembuh, produk jamu Sidomuncul diminum secara berkala secara rutin. Untuk konsep penjualan,
PT sudah muncul telah berhasil merubah citra jamu sebagai produk yang dipandang ketinggalan zaman dan dianggap secara alternatif terakhir daripada obat-obatan farmasi. Sudah mulai memudar. Yang keempat, konsep pemasaran. PT sudah muncul telah berhasil memiliki market share tertinggi dan reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia. Yang kelima, social marketing konsep. PT sudah muncul sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak 1961, perusahaan yang kini merupakan perusahaan herbal bertaraf modern, senantiasa berupaya memberikan produk-produk yang baik dan menyehatkan bagi seluruh konsumennya. Dan dengan demikian memberikan nilai positif bagi masyarakat Indonesia dan luar negeri. Next. Lima kebutuhan Maslow. Yang pertama, fisiologi. Fisiologi kebutuhan akan kelangsungan hidup, termasuk makan dan minum. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling dasar yang lebih berhubungan pada kebutuhan fisik, seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Yang kedua, keselamatan, kebutuhan akan perlindungan terhadap bahaya yang mengancam jasmani, diri sendiri, atau keluarga. Yang ketiga, kasih sayang dan perasaan diterima dalam suatu lingkungan. Kebutuhan untuk diterima sebagai anggota suatu lingkungan dan diperhatikan. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan cinta merupakan cinta yang memberikan dan cinta yang menolak. Kita perlu memahami cinta, mengamalkan, menciptakan, dan mengajarkannya. Yang keempat, kehormatan dan kedudukan. Kebutuhan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain, baik dalam bidang keahlian, nama maupun prestasi. Menurut Maslow, kebutuhan akan penghargaan juga terbagi atas dua tingkatan, yaitu tingkatan rendah dan tingkatan tinggi. Tingkatan rendah yaitu tingkatan untuk menghormati orang lain, kebutuhan status, ketenaran, reputasi, perhatian, apresiasi, martabat, dan demonstrasi. Untuk kebutuhan yang tinggi ialah kebutuhan harga diri seperti perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasa, kemandirian, dan kebebasan. Aktualisasi pribadi yang kelima. Keinginan untuk mengetahui, memahami, mensistematisasikan, mengorganisasikan, dan membangun suatu sistem nilai. Next. Terima kasih untuk untuk presentasi kelompok 1. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.